Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi tawkili bin nikah. Mewakilkan orang lain, minta tolong untuk menikahkan. Lah di dalam yang kita pahami, taukil dalam nikah itu adalah taukil di dalam ijab qabul atau mengijabkan. Taukil qabul juga jarang terjadi di masyarakat. Nah, sedangkan yang dibahasakan atau yang dibahas di kitab, taukil itu bisa terjadi tidak hanya sekedar dalam ijab atau qabul, bahkan taukil di dalam mencarikan calon suami. Jadi seorang ayah bilang kepada wakil, tolong carikan suami untuk anak saya. Nanti kalau sudah dapat calonnya yang sesuai, maka langsung kamu nikahkan. Jadi ini taukil untuk mencarikan calon suami, jodoh, sekaligus taukil dalam mengijabkan. Itu diantara gambaran yang ada dalam kitab-kitab fikih. Cuma yang kita pahami, taukil itu memang dibagi dua, tidak satu paket. Ada taukil mencarikan jodoh, ini juga namanya mak jomblang gitu. Kemudian ada taukil untuk menikahkan biasanya kepada Pak Yai atau orang alim atau ustadz gitu. Faslun bi taukil fin nikah. Ya juzu lil mujbiri taukilu fi tazwiji mauliyati bi ghairi idniha. Boleh bagi wali mujbir, ayah atau kakek, mewakilkan untuk menikahkan mauliyahnya, wanita yang di bawah wilayah kewaliannya, wilayah kekuasaan di bawah perwaliannya, tanpa harus minta izin kepada wanita yang bersangkutan. Kama yuzawiju bi ghairi idniha, sebagaimana dia bisa menikahkan mauliyah tanpa izin dia. Na'am yusanu lil wakil istidanuha wa yakfi sukutuha. Disunahkan bagi wakil minta izin kepada wanita dan cukup diamnya si wanita. Jadi sebagaimana wali mujbir itu punya hak untuk menikahkan tanpa harus minta izin kepada mauliyah, maka dia juga dikasih wewenang oleh agama, oleh syariat untuk mewakilkan ini pernikahan, ijab, tanpa harus minta izin kepada si wanita, mewakilkan ijab, mewakilkan mencarikan jodoh. Nah, ini tidak harus izin kepada si wanita. Cuma bagi si wakil disunahkan, kalau memang sudah ketemu orangnya, disunahkan untuk minta izin kepada wanita yang bersangkutan. Faidah zawaja wakilul wali, ketika yang menikahkan adalah wakilnya wali, kalau maka dia berkata kepada Zaud, ini berarti wakil ijab. Zawajtuka fulanah binta fulan ibni fulan. Jadi di dalam orang Arab itu biasanya untuk menghindari jumbuh nama yang sama, maka di dalam nisbat itu dinisbatkan kepada ayah dan kakeknya. Fulanah binta fulan ibni fulan. Fulanah putrinya bapak fulan bin fulan, supaya tidak ada kejumbuhan.
Tidak ada istilahnya nama sama yang dianggap supaya ta'yin ya. Ta'yinnya itu betul-betul jelas. Sumaya kulu kemudian menambahkan sopo wakil, mewakili, kata-kata mewakili, wakilku, orang yang mewakilkan kepada aku, awakalatan an, sebagai perwakilan dari fulan, ida jahila zawju abi syahidani wakalatahu. Jadi, menambahkan mewakili dan wakalatan ini wajib apabila pihak suami, dua saksi tidak tahu kalau itu adalah wakil. Ama idza alimu kulluhum. Adapun kalau zau dua saksi tahu, lam yustarat maka tidak disyaratkan apa dzalika mengkono-mengkono kata-kata mewakili wa in hasalal ilmu bi khibaril wakil, walaupun pengetahuan atau pengetahuan suami dan syahid dapat dari berita dari si wakil. Jadi ini kemarin saya sampaikan sebagai solusi itu loh. Terkadang kan satu tuntutan, satu kejadian di mana orang tuh menikahkan wanita yang dulu lahir memang sebelum nikah, jadi pranikah gitu, zina duluan dan positif itu hamil duluan, positif hamil duluan baru nikah. Lah itu kan anaknya itu anak tiri, sehingga si ayahnya itu kan ya ayah tiri jadinya, walaupun secara biologis dia yang menghamili, dia yang bertanggung jawab, DNA keturunan dia, tetapi secara agama kan tidak diakui itu. Nah ini kalau mau dinikahkan, apalagi si wanita ini adalah anak yang baik, mondok, terkadang sampai kemarin tuh berprestasi kan itu, pinter, berprestasi. Nah ini kalau sampai tahu bahwa dia itu adalah anak zina, dulu dari hubungan sebelum nikah, maka ini akan terjadi don itu nanti, si anak kacau pikirannya, maka di dalam menikahkannya itu istilahnya pura-pura. Pura-pura itu si wali seolah-olah taukil kepada KUA kan gitu kan, kepada hakim atau KUA tadi. Seolah-olah gitu loh. Ini sudah saya sampaikan tata cara kemarin itu. Lah kawan juga tahu ini kok antara kelahiran dengan pernikahan kok terlalu pendek. Maka akhirnya kita mengaku. Jadi kita bicara empat mata dengan KUA, kepala KUA itu bicara empat mata bahwa ini adalah kecelakaan, maka walinya memang KUA gitu loh. Lah kalau walinya KUA, maka nanti yang lapor adalah kedua mempelai, calon suami istri lapor minta dinikahkan. Sehingga KUA bukan sebagai wakil tapi sebagai wali. Nah ini kalau keduanya tahu akan jadi masalah. Apalagi nanti tetangga-tetangganya juga tahu. Nah gitu loh. Maka untuk menutupi aib, yo aib orang tuanya, yo aib si anaknya, dan menutup aib itu wajib. Maka ini tata caranya, ini si ayah datang ke KUA tidak harus di kantor, bagus datang ke rumahnya saja. Minta tolong supaya ini dirahasiakan. Nah, jadi selepas seperti itu, KUA akan paham, sehingga nanti di kantor ya seolah-olah ini si ayah mewakilkan kepada kepala KUA, diterima taukilnya. Nah kemudian si anak juga dihadapkan kepada kepala KUA tadi, ditanya apakah ini betul mau nikah, betul, ini calonnya, betul, ini calonnya, betul. Nah, gimana sudah siap untuk berumah tangga? Siap. Siap dinikahkan? Siap. Nah, berarti ini kan memang minta tolong dinikahkan, cuma dimulai dari pihak KUA, kepala KUA tadi. Dari pihak Qadhi. Nah, sehingga nanti ketika ijab kabul, KUA bilang, wahai fulana binta fulan bin fulan. Jadi dalam berbahasa kita menisbatkan wanita kepada ayah angkatnya, kepada ayah tirinya. Bintun itu diartikan ayah tiri, ayah angkat itu majas. Dan itu tidak berbohong, itu tidak menyalahi aturan. Itu bagian daripada ta'in. Wahai fulan, fulana, binta fulan.
aku nikahkan kamu dengan laki-laki yang telah meminang kamu, yaitu Fulan bin Fulan dengan mahar sekian. Jadi kata-kata wakalatan nggak usah disebut. Nah, kenapa? Memang itu walinya. Dan nanti kalau ada orang tanya, lupa kok nggak ada wakalatannya? Ini semua sudah tahu, sudah gitu aja. Nah, ini semua sudah tahu. Saya ini bukan bapaknya. Ya, jadi saksi tahu. Nah, maka dengan begitu pernikahan sah, walinya adalah kepala KUA atau naibul qadhi. Ini satu solusi, pernikahan harus jalan dan menutupi aib orang itu juga satu kewajiban. Ini penting, ini solusi. Jadi kata-kata ya memang kalau tahkim bagaimana Pak? Ternyata walinya wali tahkim. Ya sama. Jadi kalau walinya wali tahkim, ini harus ditutupi aibnya. Seolah saya ini sebagai wakil bapaknya. Ya sama. Nanti anak saya tanya, betul sudah siap saya nikahkan dengan anu? Siap. Betul kamu sudah siap saya nikahkan dengan fulana? Siap. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah bagian daripada penyerahan tahkim. Nanti saya nikahkan. Saya tidak perlu menyebutkan wahai fulani bin fulan angkatuka wa zawastuka fulana bin fulan alati hakamani. Lah enggak perlu sudah, gitu loh, enggak perlu. Wakalatan yang enggak usah disebutkan, alati hakamani yang enggak usah disebutkan. Pokoknya aku nikahkan kamu dengan fulana binta fulan, yaitu anak tirinya fulana, fulan kan gitu kan, dengan mahar sekian. Nah, sudah. Nanti kalau saksi bilang kok ada wali ini di kitab-kitab, kata-kata wakalani itu tidak wajib, wakalatan anu tidak wajib. Nah, ketika ya sudah, mereka sudah pada tahu gitu loh. Ini bagian daripada menutupi aib. Wala yustaratu fi sihhati hadza tawkili tayyinuz zawji lil wakil. Di dalam taukil ini perhatikan, tidak disyaratkan menentukan calon suami kepada wakil. Fil adhar, menurut pendapat Imam Syafi'i diunggulkan, liana wufura syafaqatihi, karena sempurnanya sayangnya orang bapak, tad'uhu mendorong dia ila ala yuwakila ila man yathiqu bi nadharihi wa ikhtiyarihi. Dia tidak akan mewakilkan mencari jodoh kecuali orang wakil, man wakil yang dia percaya bi nadhari dengan pandangannya, wa ikhtiyari dan pilihannya. Jadi ini dalam taukil tidak harus suaminya sudah ada. Nah kalau suami sudah ada, calon sudah ada, berarti tinggal taukil ijab nikah. Kalau calonnya belum ada, berarti ini taukil sah mencarikan jodohnya sekalian. Lakin yajibu 'alal wakili fi hadhil halat. Dalam kondisi ini wajib atas wakil hari ayatu hadin waqtiyatun fi amriha. Memerhatikan mana yang lebih paling maslahat dan menguntungkan itu keluarga perempuan. Jadi paling menguntungkan bagi perempuan dan berhati-hati mengenai urusan si Maulia. Jadi harus cari suami laki-laki yang betul-betul paling maslahat, paling menguntungkan baik urusan dunia atau akhirat bagi si wanita. Sehingga kalau zawaja bi ghairi kuf'in, kalau si wakil menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu, tidak setara, au bi kuf'in, atau betul memang calonnya setara, wa qad khatabaha akfa'u minhu, sedangkan dia telah dilamar oleh laki-laki yang lebih sekufu. Lebih sekufu itu maksudnya lebih tinggi kafaahnya daripada yang sekarang dinikahkan. Lam yasihha tazwiju, maka pernikahan tidak sah. Li mukhalafati al-ihtiyatal wajib alaih, karena si wakil melanggar kehati-hatian yang wajib atas dia. Jadi ini maksudnya yang dimaksud adalah dia disuruh oleh wali mencarikan jodoh, kalau ketemu langsung diijabkan. Maka hukumnya seperti ini, harus sekufu, harus kafaah. Bahkan kalau seandainya ada orang yang melamar lebih kafaah, lebih tinggi kafaahnya, kok dia nikahkan dengan laki-laki yang lebih rendah kafaahnya, sama-sama kafaah tapi lebih rendah, tidak sah. Cuma biasanya surah yang semacam ini sudah tidak ada.
Orang tuh kalau jadi wakil mak comblang mencarikan jodoh, ya dikasih tahu, Pak ada calon ini. Nah, dipertimbangkan, diistikharoi, baik dari pihak wali, dari calon istri, dipertimbangkan, difikirkan, diistikharoi, dimusyawarahkan. Nah, kalau sudah oke, oke lah, baru ijab kabul. Ama ghairul mujbiri. Ada wali yang tidak menjebir, tidak punya hak menjebir, ijbar, fala yajuzu lahu taukil. Maka tidak boleh bagi dia taukil mewakilkan fi tazwid dalam menikahkan. Ila bada idni mauliyatihi lahu fihi. Kecuali selepas izinnya maulia lahu kepada wali. Wali ghairul mujbir fi dalam tazwid. Walau biqauliha zawwijni. Walaupun itu hanya ucapan si wanita, nikahkan aku. Walau kalau qabla idniha lahu fihi. Kalau si wali mewakilkan kepada wakil sebelum ada izin dari maulia, kalau kepada wali fi dalam tazwid lam yasihat taukil walan nikah, maka dua-duanya tidak sah. Taukilnya juga sah, nikahnya juga tidak sah. Nah, ya kecuali istidrak lawa kalau qabla ya lama idnaha. Si wali mewakilkan kepada wakil sebelum dia tahu ada izin lalu kepada wali fi dalam tazwid. Lonan hale punya praduga jawasa taukili bolehnya taukil qoblal idin sebelum minta izin. Fazawaja kemudian dia menikahkan maulia al wasf al wakil wakil sah tazwiju, maka tazwijnya sah indah bayana syaratnya. Nah, apabila terbukti bata tazwiji selepas menikahkan opo anda sata maulia karena adinat qoblan taukil. Nah, dia telah mengizinkan dinikahkan sebelum si wali mewakilkan. Di anal ibadah fil uqud bima fi nafsil amr. Karena yang menjadi tolak ukur di dalam akad adalah kenyataan fakta yang sesungguhnya. La bima fi nafsil bidonil mukallaf, bukan apa yang disangka oleh orang mukallaf. Wa ila kalau tidak terbukti seperti itu, maka fala tidak sah nikah. Jadi gini, ini namanya satu kejadian. Jadi ada satu keputusan hukum, kalau sampai si wali ghairul mujbir mewakilkan sebelum ada izin dari pihak maulia, dari maulia belum ada izin, maka taukilnya wali ghairul mujbir nggak sah, nikahnya juga tidak sah. Terus kecuali ini, sebetulnya si wanita tuh mengizinkan, gitu loh. Si wanita tuh mau dengan calon tadi. Cuma kemarin kan masih mikir-mikir istikharah. Mungkin pikiran wali, Allah itu akhir istikharah subuhan atau istikharah basa-basi ini. Insya Allah masuk calon kayak begini gak mau. Ini ustadz, yo pinter, yo alim, yo mapan keluarganya, masa gak mau? Gitu kan umpamanya. Dari segi paras yo lumayan, nah gitu. Akhirnya si kakaknya wanita tadi sudah minta tolong kepada seorang ulama untuk menikahkan. Karena apa? Dia yakin pasti dia mau. Nah, gitu. Atau menyangka bahwasanya taukil itu boleh sebelum izin karena awamnya dia. Terus akhirnya dinikahkan. Dinikahkan. Nah, maka hukum pernikahan semacam ini bagaimana? Ditafsir. Kalau ternyata si wanita ini sudah mengizinkan merestui dinikahkan, jadi izinnya itu sudah ada, sudah dilakukan, sudah terjadi sebelum taukil. Cuma berita sampai kepada wali berikutnya, kan gitu kan? Jadi dia sudah mau, sudah merestui, sudah mengizinkan sebelum taukil. Cuma berita izin dari si wanita ini sampai kepada wali pada taukil atau pada nikah, maka pernikahan sah. Pernikahan sah walaupun ini nggak tahu kalau sudah diizinkan, karena al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amr, faktanya si wanita sudah mengizinkan sebelum taukil. Lawailah kalau ternyata dia izinnya pada taukil, izinnya pada taukil atau nggak diketahui,
fala maka tidak sah, diragukan ba'da taukil atau qabla taukil begitu. Wa idza ayyanat lil wali rajulan falyu'ayyidu lil wakil. Apabila wanita ini menentukan pilihan kepada wali, seorang laki-laki calon suami, saya mau dinikahkan dengan fulan. Maka hendaklah si wali juga menentukan itu calon suami kepada wakil. Baiklah kalau dia tidak menyebutkan calon suami yang dipilih oleh si wanita, lam yasihha tazwijuhu walau liman ayyanathu. Maka tidak sah tazwijnya walaupun kepada orang yang ditentukan oleh si wanita. Ini bedanya wali mujbir, wali ghairu mujbir. Kalau wali mujbir, dia tidak harus menyebutkan siapa calon suami. Tapi kalau wali ghairu mujbir, karena dia tidak bisa memaksa tanpa izin, memaksa nikah. Seandainya wanita menentukan pilihannya, saya mau dinikahkan dengan fulan. Dan si fulan juga mau. Maka wali juga harus menyebutkan kepada wakil, tolong nikahkan adik saya dengan fulan. Kalau sampai tidak disebut kata calon suami, tazwij tidak sah. Walaupun ternyata si laki-laki adalah memang yang disebut oleh istri tersebut. Liana tafidul wali al-mutlak. Karena penyerahan wali secara mutlak. Mana matlubah mu'ayanun iku fasidun. Jadi penyerahan taukil mutlak. Ma'ana matlubah mu'ayanun. Pada laki-laki yang dituntut oleh si wanita adalah laki-laki yang tertentu. Iku fasidun batal opo. Penyerahan. Walau zawajal qadi imra'atan qabla thubuti taukiliha lahu fihi. Kalau qadi mewakilkan menikahkan seorang wanita sebelum terbukti taukilnya, penyerahan wanita lalu kepada qadi di dalam tazwid, walau bi khabari adli, walaupun dengan berita satu orang yang baik agamanya diterima persaksiannya, nafada moko sa opo tazwid wasoha, sa opo lenganan kui penyerahan wasoha tazwid, dan pernikah juga sah. Lagi nawaruji, tetapi tindakan qadi itu haram. Li'annahu ta'ata akdan fasidan, karena dia mengerjakan akad yang fasid di hasabi dhahir, secara dhahirnya. Kata qala badul ashab, jadi maksudnya begini, ketika tadi seorang qadi mau menikahkan seorang wanita, kan harus ada permintaan dari si wanita gitu loh. Jadi seorang wanita yang jadi tidak punya wali, umpamanya si wanita nggak punya wali, walinya kan qadi, kayak anak zina, atau wanita yang sudah apa itu jauh dari walinya, nggak jelas itu walinya kemana. Nah, ini kan yang menikahkan qadi. Maka seumpama si wanita itu sudah mengizinkan, sebetulnya sudah tahu, itu sudah menyerahkan, tetapi penyerahan itu beritanya belum sampai kepada qadi gitu loh. Si wanita sudah mau dinikahkan, sudah rela dinikahkan oleh calon suami, tetapi berita ini belum sampai kepada qadi, belum ditetapkan oleh qadi. Bal bi khabari adlin. Kenapa? Karena berita itu sampai kepada qadi, saksinya harus minimal 2 orang. Lah yang bawa berita itu cuma 1 orang. Nah gitu loh maksudnya. Jadi qabla thubuti taukiliya lahu fihi bal bi khabari adlin. Jadi subutul khobar, subutul taukil, saya ulangi, harus minimal disampaikan oleh 2 orang laki-laki. Nah, lah yang membawa berita kepada qadi cuma 1 orang laki-laki yang diterima persaksiannya. Maka ini seandainya berita itu diterima langsung oleh qadi dan qadi langsung menikahkan, pernikahan sah. Tetapi tindakan qadi menikahkan sebelum subut, yaitu apa, berita di bawah 2 orang, itu tindakan yang melanggar aturan, dosa dia. Nah, tapi pernikahan sah, tapi tindakan qadi itu dosa, dianggap itu ceroboh gitu. Walau balagat, kalau ada yang menyampaikan awaliyah kepada wali,
Supaya meratun seorang wanita itu nama liyatihi bihi. Menyampaikan berita izinnya. Mauliyahnya wali fi dalam tazwid. Fasadaqaha. Maka membenarkan sebuah wali ingin imro'ah. Wa wakalal qadiyah. Kemudian dia taukil kepada qadi. Wa zawaja maka qadi menikahkan wanita. Sah taukilu maka taukil sah. Wa tazwidu dan tazwid. Lima taqaddama. Karena alasan di atas anal isyata alal idni ghairu syartin. Mempersaksikan izinnya wanita itu tidak disyaratkan sebagai bukan syarat sahnya pernikahan. Maksudnya apa? Jadi di atas dikatakan ada dua poin ini. Yang pertama adalah wali ghairu mujbir, kalau menikahkan harus ada izin dari maulia. Tetapi poin kedua, izinnya maulia itu tidak harus ada saksi. Nah gitu loh. Jadi izinnya maulia kepada si wali tidak harus disaksikan oleh dua saksi. Maksudnya gini contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini wali khos ya, bukan wali, harus dibedakan dengan wali apa namanya, wali KUA Qadi. Kalau Qadi, maka regulasi aturan yang ada, kalau ada orang bawa berita, untuk subut ditetapkan di mahkamah berita itu harus dibawa dua saksi. Ini Qadi. Nah sekarang yang kita bicarakan ini adalah wali khos, wali nasab, gitu loh. Maka izinnya seorang wanita, adik perempuannya, atau anak perempuannya yang sudah janda kan gitu kan. Jadi anak perempuan yang sudah janda atau itu saudara perempuan itu kan bukan wali mujbir tapi wali khos ini. Nah ini izinnya si wanita itu tidak harus dipersaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Sehingga seumpama yang membawa berita adalah seorang wanita, temannya atau adiknya, bang si fulanah itu kakak sudah siap dinikahkan, udah mau dia, udah istikharah. Berita dari siapa? Berita dari adiknya. Adiknya siapa? Yuk adiknya si wali, yuk adiknya perempuan tadi, kakak fulana sudah mau dinikahkan. Berita dari satu orang wanita. Nah ini kalau dibawa di mahkamah, dibawa di kota tidak diterima. Tapi karena ini dibawa kepada wali khos, maka boleh langsung diterima. Fasaddaqaha. Seandainya dia membenarkan sebuah wali imro'ah pembawa berita, kemudian dia taukil kepada qadi menikahkan, sah taukil wa tazwij. Karena apa? Itu tadi izinnya si maulia tidak harus dipersaksikan. Baik baru khabar sawi maka diterima beritanya anak kecil. Jadi anak kecil pun diterima beritanya gitu loh. Wal mar'ati dan wanita fi dalam izin. Wa idza sahal idnu bidzalika sataukilu wa tazwiju. Ketika izin itu sah, maka hukum-hukum yang berakibat atas adanya izin yaitu taukil juga sah, tazwid juga sah. Ini yang dimaksud. Walau kanat imratun liwaliha ditulaka bitazwiji liman arada tazawuji al-an wa bitazwiji saniyan idza talaqani hadha zawju wa qadat iddati min. Jadi ini seorang wanita maunya berkata kepada walinya. Mungkin wanita ini entah istilahnya kurang yakin dengan calon suaminya, atau wanita ini sudah beberapa kali gagal rumah tangga, kan macam-macam ini sebabnya. Tiba-tiba dia berkata kepada walinya, aku izinkan laka sampean, aku izinkan kamu menikahkan aku, sudah terserah. Man arada tazawuji al-an. Aku izinkan kamu menikahkan aku dengan siapa saja yang ingin menikahiku. Terus nanti kalau ternyata dia menceraikan aku, jadi aku izinkan kamu menikahkan aku dengan siapa saja yang mau, sudah. Judek ini pokoknya. Wes, sopo sih gelem terserah. Dan nanti kalau dia menceraikan aku,
Nah, tapi bahasa kan wa fi tazwiji saniyan, dan aku izinkan kamu menikah aku kedua kali. Kalau ternyata pernikahan saya dengan suami yang pertama ini gagal. Jadi aku izinkan menikahkan kedua kali ketika suami yang pertama ini menceraikan aku dan selesai idahku dari dia. Sahha tazwiju tsaniyan bihadzal idzn. Sehingga saat ini terjadi betul pernikahan gagal, lah si wali ingin menikahkan kedua, langsung boleh mencarikan calon, tidak perlu minta izin lagi. Walau akal wali ajnabiyan biadhi sifat. Kalau wali mewakilkan orang lain dengan cara seperti di atas, sahata zwijul sanian edon, karena dia punya hak mau menikahkan kedua kali, seandainya itu ditawakilkan kepada orang lain juga kedua kali, pernikahan kedua kali sah. Li'anna kullan minhuma, karena masing-masing daripada keduanya, wa lam yamlik atazwijal sanian, walaupun di saat itu halal izin, di saat ada izin dari si wanita, dia tidak punya kuasa untuk menikahkan kedua, lagi nautabiul lima malako halal izin, tetapi izin kedua, tazwid kedua, mengikuti 5 kepada tazwid, malakahu yang dia miliki, halal izin ketika diizinkan. Dada tabihi atau im anasyiri wa qarrahu, dan mentuju sobatul ashab. Ini namanya banyak-banyak furuk. Walau amara qadi rajulan bitazwiji man waliyalah. Kalau seorang qadi merintah seorang laki-laki menikahkan wanita yang tidak memiliki wali, qabla istidaniya fihi, sebelum minta izin wanita fi dalam tazwij, nikah. Wazawajah hadar rajul, maka laki-laki yang diperintah qadi menikahkan bidinya dan izinnya wanita. Jaza maka sah opo tazwid halal, wa sahha tazwid binala asah, karena dibangun dengan atas pendapat asal yang diunggulkan. Anas tinabata fi sublin muayyan, oleh minta ganti, memberi tugas qadi dalam satu tugas yang tertentu, iku istikhlaf, pengangkatan khalifah, la taukilun, bukan taukil. Nah, ini satu permasalahan yang agak istilahnya harus teliti di dalam fikih. Kenapa ini kok beda? Nah, kenapa beda? Bedanya di mana? Nah, kalau tadi istilahnya itu taukil, lah sekarang ini qadi mengangkat orang. Jadi qadi mengangkat seseorang, dikasih tugas, tolong kamu nikahkan ibu fulana. Nah, udah, tugasnya begitu. Lah ibu fulana itu ada seorang wanita yang sudah tidak punya wali. Nah, sedangkan qadi perintah kepada laki-laki tadi, saya ada tugas, lah kamu tolong nikahkan fulana, gitu kan? Maka si rojul tadi, jadi perintah ini qabla istidaniha. Jadi maksudnya dia merintahkan kepada laki-laki ini sebelum minta izin kepada wanita yang dalam nikah, akhirnya dinikahkan. Nah, terus si laki-laki tadi di dalam menikahkan minta izin langsung kepada si wanita, kan gitu kan? Padahal wanita ini nggak punya wali, mestinya dia ini lapor kepada qadi. Lah, qadi menunjuk seorang untuk melaksanakan ijab kabul. Sebelum si qadi minta izin kepada wanita. Lah, terus orang yang ditugaskan qadi ini langsung mendatangi wanita, minta izin kepada si wanita. Maka hukumnya pernikahan bagaimana? Sah. Sah. Sah itu tazwidnya jaza wa soha. Kenapa? Padahal ini kan si qadi belum minta izin kepada si wanita. Kok dia sudah boleh menyuruh, karena perintah qadi kepada seseorang itu bukan taukil. Kalau taukil, maka qadi harus minta izin dulu baru taukil. Lah ini bukan taukil, ini istikhlaf. Jadi pengangkatan khalifah. Sehingga kedudukan ini betul-betul seperti qadi gitu loh. Jadi orang yang diangkat ini bukan wakilnya qadi, tapi dia qadi. Nah gitu. Tapi jadi qadi bukan taukil, ini istikhlaf. Jadi pengangkatan khalifah. Sehingga karena dia ini khalifatul qadi, dia ini adalah khalifatul qadi, naibul qadi, maka langsung minta izin dengan wanita yang bersangkutan. Lanjut, masih berkaitan dengan itu. Walau istalafal qadi faqihan. Seorang qadi mengangkat khalifah berupa seorang laki-laki yang faqih. Bitazwiji merahatin,
Istikhlaf itu apa? Mengangkat khalifah untuk menikahkan wanita lam yakfil kitab, tidak cukup hanya pakai surat. Bal yustaratul lafdhu alaihi min. Jadi selain surat harus ada ucapan yang diucapkan oleh qadhi alaihi mengatasi tulisan tersebut. Walaysa lil maktub ilaih iltimadu alal khatti. Lah orang yang dikirimi surat maktub ilaih juga tidak boleh bersandar pada tulisan tersebut. Nah, jadi ini apa itu namanya istikhlaf. Istikhlaf itu satu perkara yang punya nilai tinggi gitu, kedudukan tinggi, bukan taukil. Taukil dengan kitabah boleh. Jadi taukil nikah dengan kitabah lewat SMS, lewat surat, lewat WA, video call, ini boleh. Tetapi ini kalau istikhlaf dengan kitab itu tidak boleh, harus dibarengi dengan ucapan. Dan orang yang dikirimi surat itu tidak boleh langsung mempercayainya. Ada hukum ini maaf ya sirodoh. Adalah pendapat dalam asal rodoh. Watatimul mulkini lau martudun. Oleh hukumilau mahimah mulkin lau kepada pendapat ini. Pendapat di atas tertolak. Kita serib dengan oleh jelasaki para ashab. Bianal kita bahwa adalah tufidu fil istikhlaf. Ini loh yang digarisbawahi. Bahwa surat tanpa lafaz, surat tanpa ucapan tidak sah di dalam istikhlaf. Latufidu maksudnya tidak punya pengaruh apa-apa di dalam istikhlaf pengangkatan khalifah. Pada buddha minisya ini harus ada dua saksi. Jadi harus ada dua saksi. Kada ala dalika yang atas istikhlaf. Kada qala Ibnu Hajar fi syarhil kabir. Wa yajuzu li zawjin tawqilun fi qabli nikah. Sekarang tawqil dalam qabul nikah. Suaminya nggak bisa menghadiri proses ijab qabul nikah. Akhirnya diwakilkan, boleh. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Ummu Habibah yang ada di Habsyah, selepas pisah batal pernikahan dengan Ubaidullah ibnu Jahash. Karena Ubaidullah ibnu Jahash ini masuk Nasrani suaminya. Akhirnya selesai masa iddah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kirim putusan untuk qabul nikah. Qabul nikahnya itu Ummu Habibah. Dan di situ walinya, karena di saat itu Abu Sufyan juga masih kafir, walinya adalah wali tahkim. Wa yaqulul wali liwakili zauji. Maka wali berkata kepada wakilnya Zaud, Zawastu binti li fulan ibni fulan. Jadi aku nikahkan putriku kepada Fulan bin Fulan. Jadi karena suaminya nggak hadir, ditambah lagi muwakilaka begitu. Jadi aku nakirkan putriku. Jadi ini jelas dalam ijab qabul di dalam kitab fikih itu menyebutkan perempuannya dulu ya boleh, menyebutkan laki-laki dulu juga boleh, karena ada sebagian ustaz di kampung itu sering ada beberapa orang tanya, katanya nggak boleh menyebutkan binti dulu, harus suami dulu. Ananda Fulan bin Fulan, aku nikahkan kamu dengan putriku, harus begitu. Jadi kalau wahai Ananda Fulan bin Fulan, aku nikahkan putriku Fulana dengan kamu, nah, kan gitu kan, dengan kamu, harus ada dengan kamu, dengan mahar sekian. Itu tidak boleh katanya. Itu bertentangan dengan contoh yang ada di kitab-kitab fikih. Aku nikahkan putriku dengan Fulan bin Fulan yang telah mewakilkan qabulnya kepada kamu. Nah gitu. Fayaqulu, maka berkata sapa wakiluhu, kama yaqulu wali yusobi, sebagaimana menjawab wali yusobi, hina yaqulu nikah halahu, ketika dia qabul nikah untuk sobi, qabil tu nikah lahu. Jadi kata lahu itu harus dilingkari, harus ada kata-kata lahu. Aku terima nikahnya untuk Fulan, untuk Fulan, nanti harus ada kata-kata lahu.
Kalau tidak ada kata-kata lau, nggak sah. Wahai fulana, aku nikahkan putriku fulana dengan fulan bin fulan yang telah mewakilkan kabulnya kepada kamu dengan mahar sekian. Aku terima nikahnya si fulana untuk fulan mewakili. Kalau taroka kulun minal wakili wa wali yusobi. Kalau masing-masing dari wakil dan wali yusobi meninggalkan kata-kata lafdhota lahu, lam yasihha nikah fi suratain, dalam dua surah pernikah tidak sah. Wa inawal wakilu al muwakila, walaupun wakil meniatkan qabul untuk wakil, au nawal wali atifal, walaupun wali meniatkan qabul untuk tifal anaknya. Kama la yasihu fi ma law qala al waliyu liwakili zaud. Sebagai tidak sah apabila wali berkata pada wakilnya zawastuka binti. Nah, zawastuka, nah, bukan zawastu fulan. Aku nikahkan fulan bin fulan dengan putriku. Lah, kan gitu mestinya. Tapi zawastuka. Nah, au zawastu binti minka. Badalah zawastu binti li fulan sebagai ganti zawastu binti li fulan. Wadhalika kenapa tidak sah lihat kami tawafuki bil ijab wal qabul. Tidak ada kecocokan antara ijab qabul. Bahkan dalam surah yang terakhir ini zawastuka binti la taraka lahu bi suratil akhirah. Kalau si wakil meninggalkan lafaz suratil akhirah, wa qala qabiltu nikaha ina qata nikah lil wakil, maka nikah sah untuk wakil. Wa inna ma wakilu dia atau mewakilnya. Maka ini bagus sebelum nikah itu ada latihan bagaimana tata cara ijab yang benar, tata cara qabul yang benar. Wa man qala ana wakilun fi tazwiji fulana. Kalau ada orang datang, jadi kita banyak lagi ngobrol-ngobrol di masjid. Tahu-tahu ada orang datang. Ustaz, ada apa ini? Ada apa kan? Saya disuruh Pak Haji Fulan untuk menikahkan putrinya Fulana. Ayo siapa di antara kalian yang siap menerima tawaran ini? Nah, jadi saya disuruh Pak Haji Fulan menikahkan putrinya Fulana. Menawarkan kepada siapa di antara kalian yang siap. Nah, kamu ini mungkin ngeprank aja kamu ini. Bohong ini. Gak percaya saya. Yaudah, gak percaya monggo. Mungkin ada yang percaya. Ya saya. Waliman saddaqahu qabulun nikah minhu. Maka siapa yang membenarkan berita ini, boleh dia, saya siap. Ya udah, akhirnya di situ diucapkan dan dia qabul nikah. Wa yajuzu liman akhbaru hadrun bitolaki fulan li zawjatihi. Boleh bagi orang yang menerima berita dari laki-laki yang adlun, laki-laki yang diterima beritanya adlun riwayat. Boleh bagi orang yang dapat berita dari adlun, orang yang diterima beritanya, apa isi beritanya? Bitolaki fulani li zawjatihi au bimautihi. Tahu enggak ada berita ini? Apa? Aduh, lagi viral ini. Si saya telah menceraikan istrinya. Betul. Iya, dia telah ceraikan istrinya. Oh. Atau si saya telah meninggal dunia. Jadi, dia telah menceraikan istrinya. Atau dia telah meninggal dunia. Nah, terus istrinya itu kan lagi hamil itu. Iya. Nah, terus, iya dia lagi hamil. Ternyata 10 hari kemudian melahirkan. Sehingga iddahnya itu udah selesai. Nah, terus, akhirnya boleh dilamar kalau begitu. Nah, maksudnya begitu. Dikasih tahu berita, Fulan telah menceraikan istrinya, telah meninggal dunia. Mungkin telah selesai masa iddahnya, sehingga bisa kita melamarnya, begitu. Atau si Fulan mewakilkan kepada kamu mewakilkan kepada kamu. Opo. Jadi ini opo. Khobarnya, failnya ya juzu. Apa ya tami tahu dia berpegang dengan itu berita, waya malabi dan mengamalkan itu berita. Ini sepan lima ya ta'ala bi nafsihi.
yang berkaitan dengan dirinya. Ini maksudnya gimana? Tahu-tahu ada berita, Fulan telah menceraikan istrinya, Fulan telah meninggal dunia, maka dia boleh menerima itu berita walaupun yang membawa cuma satu orang, gitu loh. Boleh menerima itu berita dan memakai itu berita walaupun dibawa oleh satu orang, syaratnya hukum-hukum yang kaitan dengan dirinya saja. Contohnya, enafsil mukhbari, yang berkaitan dengan dirinya orang yang menerima berita, kan ala qa'iqa'atihi, atau laqa zaujatihi masalan, ala tolaki fulan, zaujatahu, atau ala mautihi. Lah kenapa ini orang bawa berita kepada dia? Ya, nah? Karena apa? Karena dia tahu kemarin dia telah talak istrinya itu dengan tolaknya fulan. Kalau si fulan menceraikan istrinya, maka istriku juga cerai. Nah, gitu. Kalau fulan menceraikan istrinya, maka budakku merdeka. Nah, umpamanya begitu. Itu berarti mengamalkan berita, menerima berita dan memakai berita hanya untuk berkaitan dengan dirinya mukhbar, yaitu orang yang dikasih berita. Sehingga apa? Ya, budaknya merdeka. Istrinya cerai. Nah, gitu. Ewaida sadaqa al-adla. Ketika si mukhbar membenarkan orang yang membawa berita, fi khabar dan beritanya, utika ali abduhu. Maka merdeka budaknya atas dia, wa tuliqat ali zaujatuhu, dan terceraikan istrinya. Wa ma binisbali hakil ghairi. Adapun dikaitkan dengan apa itu orang lain, fala yajuzu itimadu khabari adlin. Tidak boleh berpegang pada berita satu orang yang diterima beritanya, sawangkana al-mukhbaru hakiman atau ghairah. Baik yang terima berita hakim atau selain hakim, harus minimal dua orang adil gitu. Contoh, Fa'idha baru adilun hakiman, biana fulan talaqa zaujatahu aw mata. Kalau ada orang, satu orang adil, satu orang yang baik agamanya, satu orang yang diterima beritanya gitu aja. Jadi adilun itu aslinya orang yang baik agamanya kalau kita bicara di dalam bab wali kemarin. Nah di sini karena ini masalah berita, maka adil yang dimaksud adalah adilur riwayah. Adilur riwayah yaitu orang yang diterima beritanya. Atau adilur syahada orang yang diterima persaksiannya begitu. Jadi ada satu orang yang diterima beritanya datang kepada hakim memberikan berita bahwa fulan telah menceraikan istrinya atau telah mati. Lam yajuz lahu ayyamala bi muqtada dzalik. Maka tidak boleh bagi hakim mengamalkan berita yang bersangkut paut dengan itu. Mengamalkan satu akad gitu, mengamalkan satu akad yang berkaitan dengan berita tersebut. Contoh, kayak si matari kata, langsung dibagi harta warisannya. Atau langsung menikahkan itu istrinya. Kalau dia mengizinkan, lalu kepada hakim dalam tazwid. Walau abaru adlun al-waliya ana fulana talaqa mauliyataka. Seorang wali dapat berita dari adlun bahwa fulan telah menceraikan mantumu, maksudnya menantu kamu telah menceraikan anak kamu, maulia kamu. Atau dia meninggal dunia, meninggalkan maulia, lam yazulahu ayyusabija bidzalikal khabar. Maka tidak boleh bagi wali menikahkan maulia dengan berita itu karena yang bawa cuma satu orang. Walau kana wasian ala tabarru'atin. Kalau dia ini wasi, orang yang ditunjuk melaksanakan wasiat, ala tabarru'atin atas pembagian harta sukarela. Jadi bagi-bagi harta. Wakhbaru adilun. Maka ada orang yang adil. Nah, jadi saya ditunjuk sebagai wasi untuk membagikan hartanya fulan, dibagi sukarela gitu. Tahu-tahu ada orang adilun datang bawa berita bahwa orang yang menunjuk saya si Musi, orang yang berwasiat, telah meninggal dunia. Lam yajulau ayatamida dalik. Saya tidak boleh berpegang itu berita. Langsung wayak simatil kata baru'at dan membagi itu harta-harta secara sukarela nggak boleh. Liana kulama dzukira haqqun yata'allaqu bil ghair. Karena contoh-contoh yang disebut di atas adalah yang berkaitan dengan orang lain.
Jadi harus minimal pembawa berita itu 2 orang. Habis lu khabaril adli. Disamakan dengan berita 1 orang. Al-wahidi bima dzikra khattu wal mawsuqi. Tulisan yang dipercaya min kulli ma laysa bi hujatin syar'iyyah, yaitu apa saja yang tidak dianggap sebagai hujah syar'iyyah. Wa yahuna hujah itu berapa? Rajulani adlani, minimal 2 orang laki-laki yang diterima beritanya, yaitu laki-laki yang nanti disebutkan dalam bab syahadah gitu. Dah, sebelum anu ada yang tanya? Ini yang bab berikutnya ini gak usah dibaca, ini bab budak ini nggak ada. Langsung kita bicara bab kafaah, halaman 61. Jadi bab budak itu nggak usah dibaca. Udah nggak ada. Ada bertanya? Ada yang bertanya? Nggak ada. Langsung lanjut halaman 61. Babul kafaah. Jadi kafaah itu apa? Kafaah itu adalah haknya wali dan calon mempelai wanita. Kesetaraan. Jadi ada 5 sifat yang dituntut dalam kafaah itu, yaitu dalam nasab, kemudian yang kedua adalah agama, ketakwaan, yang ketiga pekerjaan, yang keempat kemerdekaan, yang kelima bebas dari aib-aib, cacat-cacat yang membolehkan khiyar untuk membatalkan nikah. Itu 5 poin dalam kesetaraan. Kesetaraan di dalam nasab, kesetaraan di dalam agama, ketakwaan, kesetaraan di dalam pekerjaan, antara pekerjaan calon suami dengan pekerjaan itu orang tua si wanita. Tapi urus sekarang itu ya pekerjaan wanita juga diperhatikan dari zaman dulu. Yang keempat, kemerdekaan sudah gak ada. Yang kelima, yaitu salimah binal uyub al-musbitah di khiyarin nikah. Itu kafaah. Seulangi kafaah ini adalah haknya calon mempelai wanita dan walinya. Jadi, apakah kafaah itu syarat mutlak dalam nikah? Tidak. Kafaah bukan syarat mutlak dalam nikah, bukan. Tapi kafaah itu sebagai syarat sahnya nikah kalau ada tuntutan dari keluarga wanita yang dimaksud dari wanita itu sendiri dan walinya. Walinya bukan ibunya, bukan pamannya, bukan dari walinya. 2 orang ini aja. Jadi saya ulangi, kafaah ini bukan syarat sah mutlak di dalam pernikahan. Bukan. Tetapi kafaah itu jadi syarat sah nikah apabila si wanita dan walinya menuntut, baru jadi syarat sah nikah gitu loh. Kalau mereka menginginkan kafaah, maka calon suami harus kafaah. Kalau mereka menggugurkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita maunya ya cari suami itu yang nasabnya setara. Kan gitu kan. Jadi istilahnya itu
nasabnya setara itu ya, ya orang Arab dengan orang Arab, mamanya itu Syarif dengan Syarifah, kan gitu kan? Syarifah dapat Syarif, ya Sayyidah dapat Sayyid, kan gitu kan? Kalau di Jawa ini ya diantaranya, kalau putri Kiai ya dapat putranya Kiai, Neng dapat Gus, lah itu kafaah gitu. Cuma terkadang kan repot. Ini mau dinikahkan sama putranya Kiai, dia ini mungkin keilmuannya kurang, kesolehannya kurang. Nah, akhirnya suruh milih. Milih mana ini? Ini putra Kiai yang gak bisa ngaji, mamanya naudzubillah kan gitu kan. Ada putra Kiai gak bisa ngaji. Atau ini anak orang biasa tapi pinter ngaji. Qurannya kubro, kitabnya yo jalan, Dauratul hadis jalan, ilmu hadisnya jalan, ilmu fikihnya jalan, dakwahnya jalan, tapi nasabnya nasab orang biasa. Lah disitulah maka antara wali dengan wanita itu mana yang dipilih? Mau pilih nasab tapi ilmunya kosong, atau mau pilih ilmunya tapi nasabnya biasa? Lah gitulah. Ini akhirnya karena pilihan ini harus menentukan pertimbangan mana yang maslahat demi kepentingan wong kita ini mau buat pondok kan gitu kan, maka ya lebih milih anak orang biasa gak apa-apa, yang penting ilmunya jalan gitu. Ini satu contoh. Nah ini kalau wali dan si wanita sudah menggugurkan, sudah ridho, sudah ibunya, pamannya, siapa nggak ridho, nggak ada hak gitu loh. Apalagi kerabat jauh gitu loh. Maka ini istilahnya, kalau ada satu kelompok di negara kita ini ada itu para habib punya aturan sendiri di luar 4 madhab. Pokoknya kalau buat golongan mereka nggak sah sampai menghukumi katanya zina macam-macam. Itu tidak menunjukkan Anda itu orang suci takwa, itu enggak gitu loh. Justru menundukkan Anda ini orang bodoh gitu loh. Kenapa? Karena ini 4 madhab itu sepakat gitu loh, sepakat bahwasanya kalau nasab itu urusan kafaah itu si wali dan wanita turido selesai, sudah itu sepakat. Sedangkan yang Anda pakai ini harus dengan ridho walinya, ridho semua kerabatnya, wali jauh juga ridho. Itu yang Anda pakai itu adalah qaul dhaif di dalam mazhab Hambali gitu loh. Qaul dhaif. Sedangkan qaul mu'tamad dalam mazhab Hambali juga pendapat seluruh 4 madhab 4 itu kalau si wali ridho, si wanita ridho, udah halas ijma itu sah gitu loh. Maka ini harus kita luruskan. Jadi fatwa-fatwa yang nyeleneh, syadzun, yang difatwakan oleh para habaib Indonesia khususnya, ini saya tegaskan, ini yang bermasalah ini para habaib Indonesia itu gitu loh. Fatwa-fatwa semacam itu bertentangan dengan pendapat yang disepakati 4 madhab, karena yang Anda pakai itu qaul dhaif dalam madhab Hambali gitu loh, yang ada di kitab Buyatul Mustarsyidin itu gitu loh. Maka ini namanya qaulun syadzun gitu loh. Sehingga tidak bisa Anda pakai untuk menghantam orang-orang pondok, kiai-kiai yang nikah dengan mamanya dengan syarifah atau apa gitu. Ini orang biasa nikah dengan keturunan Wali Songo, ini orang biasa mungkin nikah dengan keturunan Habib, Anda hantam itu semua, nggak bisa gitu. Jadi ini harus diluruskan. Maka disitulah ini urusan keilmuan ya keilmuan gitu loh. Urusan keilmuan. Makanya kalau urusan begini ini terus berlebihan sampai tingkatan menuduh zina macam-macam, itu menunjukkan kebodohan Anda sendiri dan kedangkalan ilmu Anda. Sudah gitu. Tapi udahlah, ini satu perkara yang sekarang sudah berkurang. Alhamdulillah. Terus yang kedua, apa hikmah dibalik ini aturan mengenai kafaah? Jadi orang nikah itu kan maunya harmonis, maunya itu bahagia. Nah, maka kafaah itu dipertimbangkan dalam pernikahan supaya hidupnya suami istri itu saling menghargai, saling menghormati,
ketika mereka ini setara di dalam 5 perkara tadi. Karena biasanya kalau ini terjadi kepincangan, mamanya, terjadi kepincangan, si wanita ini dari segi nasabnya atau dari segi pekerjaannya lebih tinggi daripada suaminya, nah itu nanti terjadi kepincangan di mana si wanita atau keluarga wanita itu tidak menghargai si laki-laki tadi. Dan itu betul-betul terjadi di masyarakat, gitu loh. Jadi betul-betul terjadi di masyarakat. Ketika kafaah itu tidak ada, ya awalnya ridho, mungkin 1 tahun, 2 tahun masih menghargai. Tapi terkadang faktanya dengan bertambahnya umur rumah tangga, nah itulah terus, itu tadi, terkadang terus tidak menghargai. Ini diantara akibat pernikahan yang tidak kafaah. Tapi ya tidak semuanya, gitu loh, tidak semuanya. Karena ini urusannya kaitan dengan takwa, gitu loh. Kaitannya urusan dengan takwa. Karena agama itu sebetulnya ya tidak memandang selain agama, selain takwa itu, ya itu sebagai tambahan lah, gitu loh, sebagai tambahan. Karena inti kemuliaan itu di dalam takwa, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti kalau kita ini mau menikahkan putri kita mau menikahkan saudara perempuan kita, ternyata laki-lakinya itu tidak kafaah, nah itu ya kita harus ditanya siap tidak anak kita, kan gitu kan. Dan sebaliknya kita melamar kepada seorang perempuan, kita melamar untuk diri kita melamar untuk anak kita, mamanya seorang perempuan, dan ternyata memang itu kafaahnya di atas kafaah kita, dan mereka tidak mau, yo nggak usah dipaksakan, gitu, nggak usah dipaksakan. Jadi itu apa itu namanya, kesimpulan daripada yang kita bahas. Al-kafa'atu lughatan atasawi wa ta'adulu. Secara bahasa arti kafa'ah adalah kesetaraan, kesetaraan, keseimbangan. Wa sar'an amrun yujibu adamuhu 'aran. Satu perkara yang kalau tidak ada kesetaraan, maka menimbulkan satu aib di keluarga. Bayala tutabaru fi nikali sihati ala litlaq. Kafah tidak dijadikan sebagai syarat sahnya nikah secara mutlak. Wa inama tutabaru fihi, disyaratkan dalam nikah lisihati itu sahnya nikah haitsu la ridha minal mar'ati wal wali, di saat tidak ada ridho dari pihak perempuan dan walinya, atau dari min ahadihima, lianna hakuma krono kafah adalah haknya wali dan imro'ah, falau ma iskotuha, maka boleh bagi wanita dan wali untuk menggugurkan kafa'ah. Wadhalika dalil daripada pernyataan di atas. Iquli anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zawaja banatihi min ghairi kufrin. Beliau telah menikahkan putri-putrinya dengan laki-laki yang tidak sekufu. Wala hada yukafi'u lahunna, dan tidak ada seorang pun yang sekufu dengan putri-putri Nabi. Ini. Jadi putri Nabi ini Bani Hashim. Siapa suaminya? Satu. Itu ada Abul As, yang suaminya Zainab. Kemudian ada Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan menikahi Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum. Sedangkan Sayyidina Utsman itu dari Bani Umayyah. Bani Umayyah tidak sekufu dengan Bani Hashim. Begitu pula siapa itu? Nah, yang sekufu cuma Sayyidina Ali aja, gitu, dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidina Umar ibn Khattab nikah dengan Sayyidah Ummi Kulsum binti Ali. Jadi adiknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, punya adik perempuan namanya Ummu Kulsum. Dinikahi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu Bani Adi. Bani Adi tidak sekufu dengan Bani Hashim. Itu dalil pertama. Jadi Nabi tidak mempermasalahkan putri-putrinya nikah dengan selain Bani Hashim. Wa amara Zainab bintu Jahaz. Dia juga perintahkan Zainab bintu Jahaz. Ini yang akhirnya dari istri Nabi. Wa yakurasyiyatun.
bintu Amadin Nabi. Ini wanita Quraisy, putrinya bibinya Nabi. Binikahi Zaid bin Harithah, nikah dengan Zaid bin Harithah, maulan lahu, bekas budaknya baginda Nabi. Fanakahat, maka dia menikahi Zaid bin Harithah. Ini perintah Nabi untuk supaya Zainab bintu Jahas nikah dengan Zaid bin Harithah. Tapi akhirnya cerai. Akhirnya cerai. Nah, perintah Nabi itu menunjukkan bahwasanya ini adalah satu perkara yang boleh gitu loh. Maka ada satu cerita itu di daerah Sumatera itu. Jadi ada satu ustadz mondok di Yaman, nikah sama Syarifah di Yaman. Satu Syarifah Habibah di Yaman nikah. Siapa yang menikahkan? Habib Umar bin Hafid, kan gitu kan. Jadi Habib Umar itu tidak mempermasalahkan ini orang Sumatera nikah dengan Syarifah di Yaman, kan gitu kan. Nikah dengan Habibah di Yaman dengan restu dari si wanitanya dan restu walinya, nggak mempermasalahkan gitu. Maka beliau yang menikahkan. Ini berarti Habib Umar ini berpegang kepada pelajarannya apa dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab 4 mazhab gitu loh. Tetapi ketika sampai di Indonesia dibully oleh kelompok mereka, dianggap macam-macam lah. Nah inilah, ini satu tradisi yang tidak baik kan gitu kan. Jadi beliau Habib Umar nggak mempermasalahkan, sampai di Indonesia dibully. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa amara Fatimah bin Qais, belum berita Fatimah bin Qais wa yang Quraisyah, berkebangsaan kabilah Quraisy, binikahi Usama bin Zaid. Coba. Ini Usama bin Zaid, fanakahat, maka beliau menikah dengannya, muttafaqun alaih. Lalu ulama mengatakan falau kanat al-kafah syartan li sihah mutlaqan. Seandainya kafah itu syarat sah mutlak, syarat mutlak dalam sahnya pernikahan, lama sahadalika kullu, maka tidak sah itu semua yang terjadi zaman Nabi. Habis saya na'idun anal Mikdad ibn Aswad azawaja Duba'ah binta Zubair, menikahi Duba'ah binta Zubair bin Abdul Muttalib. Wa kana Quraisyatan Duba'ah, ini wanita Quraisy. Wal Mikdad laisa bi Quraisyin, bukan laki-laki Quraisy. Wa fima dalam Bukhari Muslim aidan, ana Abu Hudzaifah zawaja Saliman maulahu, menikahkan Salim, yaitu budak yang dimerdekakannya, libnati akhi, kepada keponakannya. Wanita ada di anak wanita keponakannya itu. Libnati akhi itu berarti keponakan. Iya, keponakan. Anak perempuan dari saudara laki-lakinya Al-Walid ibn Utbah radhiyallahu anhum, wa bidari kutni anak ukhta Abdurrahman bin Auf, saudara perempuan Abdurrahman bin Auf, wa yahala, karena tata Bilal, menjadi istrinya Bilal bin Abi Rabah, yaitu Maula Ali Siddiq, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhahum ajma'in. Wa Nabi Ja'far an Umar bin Khattab ila Ali bin Abi Thalib. Ibnatahu, yaitu putrinya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar melamar putrinya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ummu Kulsum. Baqala Ali, inna ma bastu banati ala bani Ja'far. Sebetulnya aku itu menahan putriku atas bani Ja'far. Baqala Umar, angkifniha ya Ali. Tolong nikahkan putrimu dengan saya, wahai Ali. Allah, demi Allah, ma'ala dhalil ardi. Jadi maksudnya itu mau dinikahkan dengan Bani Ja'far. Tapi Sayyidina Umar melamarnya. Demi Allah, ma'ala dhalil ardi rajulun yarsudu min husni sahabati ma arsud. Tidak ada di muka bumi ini seorang laki-laki yang menyiapkan diri, yarsudu, menyiapkan diri untuk berbuat baik
di dalam memperistri putrimu ma'arsudu, seperti persiapan yang telah aku sediakan. Gak ada di muka bumi ini orang yang ingin memuliakan putrimu seperti yang sudah aku sediakan, ingin yang aku siapkan. Faqala Ali, maka Ali mengatakan fa'al tuh ya, aku menikahkan dengan kamu. Fajar Umar ila majlisil majirin. Jadi Umar datang ke majlis majirin, bainal qabri wal mimbari, antara kubur Nabi dan mimbar. Bahkan yajlisuna, mereka pada duduk. Sama di situ. Wa Aliun, di situ ada Ali wa Utsman wa Zubair, maksudnya ini selepas nikah. Kemudian ada kebiasaan majelis musyawarah. Mereka duduk antara kubur dan mimbar Nabi. Ada Sayyidina Ali, ada Utsman, ada Zubair, wa Talha, Abdurrahman, Ibn Auf. Idza kana syawiyati Umar, kalau ada masalah mendatangi Umar, minal afaqi, laporan dari mancanegara, ja'ahum, maka datanglah Umar kepada mereka. Akhbar, maka Umar memberitahukan kepada mereka, idzalika, dan berita dari berbagai negara. Wastasyarabi, maka Umar musyawarah dengan mereka dengan masalah tersebut. Wajah tiba-tiba Umar datang, waqala rafi'uni, ucapkan doa barokah untuk aku. Warafa'u, maka mereka mendoakan kerukunan. Jadi birrafa wal banin itu doa zaman jahiliyah yang artinya adalah birrafa wal banin, semoga rukun dan banyak anak dan banyak barokah, banyak anak, begitu. Kalau mereka mengatakan biman diambil mu'minin, kau minta didoakan, ini mau nikah dengan siapa? Qala bibnati Ali bin Abi Thalib, dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Ma'arsya yukhbiruhum, maka Sayyidina memberitahu kepada mereka, faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu nasabin wa sababin muqaddu yaumil qiyamah ila nasabi wa sababi. Semua nasab dan hubungan terputus di hari akhirat kecuali nasab kepada aku dan hubungan, maksudnya hubungan pernikahan dengan aku. Jadi wa kuntu qad sahibtu, aku telah bersahabat dengan Nabi, faqatu an akuna hada, maka aku sudah menginginkan punya hubungan keluarga dengan baginda Nabi. Wa dzakara hadil kisah aidan, telah menceritakan kisah ini sahabat Habib Ibnu Hajar Asqalani bil Isabah, wa Ibnu Abdul Bar bil Isti'ab, wa Ibnu Al-Athir bi Usulil Ghabah, wa Dhabi bi Tarikhil Islam, wa ghairuhu min al-hufadhi wal mu'arrikhin, wa asbatu, mereka menetapi dalam kitab-kitab mereka, ana Umma Kulsum hadihi, kalau ada orang bantah ini Umma Kulsum bukan dari Sayyidah Fatimah ini. Jadi ada orang nggak percaya dengan berita ini. Mereka mengatakan ini Ummu Kulsum memang putri Sayyidina Ali, tapi bukan dari Sayyidah Fatimah, katanya. Nah, sedangkan di dalam kitab-kitab mereka dinyatakan bahwa anna Ummu Kulsum hadihi iku ibnatu Aliin, adalah putrinya Sayyidina Ali min Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditambah ini Fatimah Zahra binti Rasulillah? Karena orang yang namanya Fatimah itu juga banyak gitu loh. Jadi yang namanya Fatimah itu juga banyak gitu loh. Masa mau kotai praduga sebagian orang anak yang dimaksud Fatimah Ummu Kulsum iku Rabibatuhu, adalah Rabibatuhu, adalah anak tirinya Sayyidina Ali min Fatimah binti Umes, yaitu dari Fatimah binti Umes iku martutun tertolak. Yuzawiju, maka boleh menikahkan wanita min ghairi kufin sapa wali khas, wali khas binasa bin awala ridho kulin minuma, dengan ridhonya masing-masing dari wanita dan walinya. Wa yuzawiju badu awliyal mustawin kamilin, dan boleh menikahkan wanita sebagian walinya al mustawin yang sederajat, al kamilin yang sempurna, seperti kayak khawatin wa amamin, beberapa saudara laki-laki dan beberapa paman, ridho dengan ridhonya si wanita, wa ridho bagian ridhonya wali yang lain. Jadi kalau orang itu saudaranya laki-laki ada 4, maka kalau menikah dengan laki-laki yang tidak sepupu, syaratnya harus ada ridho 5 orang. Ya ridhonya si wanita,
dan ridhonya 4 saudara laki-lakinya atau 4 pamannya. Miman bidarajat itu orang wali-wali yang sederajat dengan dia. Wa dzalika utai mengkono pilihnya nikah li zawazil mani. Hilangnya mani kinaidin ketika sudah ada ridho. Walau zuwijat min ghairi kuf'in. Kalau si wanita dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu bil ijbar, dengan dipaksa, atau bil idril mutlak, atau dengan izin mutlak, ai min ghairi ta'yini zaujin bi kufin aw ghairi. Maunya wanita siap dinikahkan, siap, izin mutlak. Tanpa ditentukan walinya sekufu atau tidak. Lam yasihat azwiju fil adar, maka pendapat Imam Syafi'i diunggulkan pernikahan tidak sah li adami ridho abi, karena tidak ridhonya wanita bi dengan laki-laki yang tidak sekufu. Wabi qalinya sihu sah nikah walil baligh wal khiyaru fil hal. Kalau wanitanya sudah balik, boleh khiyar membatalkan nikah sekarang juga. Wali saghirati idza balaghat, dan apabila si wanitanya masih kecil, nanti kalau sudah balik boleh khiyar untuk membatalkan nikah. Wa kata law zawaja audul auliya yang mustawin. Kalau yang menikahkan salah satu dari walinya yang sederajat al-kamilin biridhoha, walakin biduni ridho bakihim. Jadi namanya walinya 4 tadi saudara, 2 ridho, 2 tidak, kan gitu kan. Fala yasihu alal mutamad, maka pendapat mutamad pernikahan tidak sah. Wa biqaulin, satu pendapat nasa alaihi, yang dinas jadi tapi la yasihu, sah pernikahan tapi walahum al-faskhu. Nah, mereka yang dari itu boleh membatalkan nikah. Ya saja tadi al-khiyara, karena kekurangan atau aib itu mengendaki boleh khiyar, lal butlan bukan langsung batal nikah. Suami istri ternyata ada cacat. Nah, cacat itu mengendaki khiyar, tidak langsung batal. Alam istara ma'iban, sebagaimana orang membeli barang cacat, maka tidak langsung batal tapi membelikan khiyar. Walau adinat fi tazwijiha bima donatu kuf'an. Kalau seorang wanita mengizinkan dinikahkan dengan laki-laki yang dia duga ini sekufu, fabana khilafuhu, ternyata terbukti salah praduganya, sahan nikah, maka pernikahan sah wala khiyaralah, dan si wanita tidak boleh khiyar ditaksiri habi tarkil bahas, karena ini keteledoran si wanita tidak meneliti. Na'am laha khiyarun in bana ma'iban aw raqiqan wa yaqurratun. Nah, kalau terbukti laki-lakinya ini punya aib, contohnya junun, judam, baros, kan itu, majnun, atau ajdam, abaros, kan itu, belang, atau lepra, atau ternyata muda sedang istrinya hurrah, boleh khiyar. Walau zawajah al-qadi, la zawajah al-walil akrab, wali akram menikahkan si wanita dari kofi dengan laki-laki yang tidak sekufu biridoha. Jadi ayahnya menikahkan wanita ini dengan laki-laki yang tidak sekufu. Ayahnya ridho, wanitanya ridho. Wali salil abadi diradun. Ini tidak boleh bagi wali yang berikutnya, saudaranya, keponakannya, pamannya, tidak boleh menentang. Jadi wali abang aja nggak boleh menentang, apalagi kabilahnya gitu loh. Jadi ketika ayah sudah ridho, si wanita sudah ridho, itu sakampung, sakabilahnya tuh, bani apa itu, nggak boleh menentang gitu loh. Inilah hak, kalau tidak ada hak bagi abad al-an sekarang bitazwij dalam menikahkan, wala nadhara ila tadarrurihi, tidak ada pandangan, maksudnya tidak ada alasan untuk mereka merasa dirugikan. Bilokil airi linasabihi, timbulnya cacat atau cacian bagi nasabnya abad. Jadi gini ya, kita sering tinggal di masyarakat itu kan, ketika pernikahan itu tidak sekufu, itu biasanya ya keluarga wanita itu mesti akan terkadang menjadi bahan bulian. Ente tuh loh, cari menantu kok kayak begitu, ya apa sih, kan gitu kan namanya. Cari menantu kok kayak begitu, cari menantu kok nggak sekufu, ya. Inilah yang dimaksud ad. Jadi ketika orang tuh sudah siap menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sekufu, nanti berarti dia siap segalanya untuk ya
terkadang dibully orang lain, dicaci. Nah, jadi seperti itu. Dia sudah ridho gitu. Lah adapun kalau keluarga jauh, wali yang abad merasa juga merasa malu, merasa dirugikan, tidak ada pengaruh lah nadharah. Tidak bisa jadi alasan pihak wali abad dirugikan karena itu datangnya itu apa itu namanya cacat atau cacian kepada nasabnya, jadi cacat lah gitu. Merasa dianggap merendahkan nasabnya begitu. Liana qaraba yang suruh intisyaruha. Karena kerabat ini sudah tersebar kemana-mana. Faya syuku itibaru ridul kuli berat. Kalau harus mensyaratkan ridho semuanya. Amal qadi fala yasiku lau tazyuju min ghairi kufin biridho habihi. Adapun qadi nggak boleh dia menikahkan wanita yang tidak punya wali dengan laki-laki yang tidak sekufu dengan ridhonya si wanita bi dengan ghairi kufin. Alal mutamad menurut pendapat yang mutamad. Hingga ala waliyun ghaibun marhalatain. Kalau si wanita ini masih punya wali yang gaib jarak 2 marhalah 81 km atau lebih. Mafkudun atau wali nggak jelas mati hidupnya. Adilun atau tidak mau menikahkan. Muhrimun atau sedang ikhram. Lianu krono qadi karena ibi anu seperti naibnya wali khas, wali gaib. Fala yatrukul hadalahu fil kafa'ah. Dia tidak boleh menikahkan, mengenyampingkan, meninggalkan dan mengenyampingkan perkara yang menguntungkan lahu bagi wali di dalam masalah kafa'ah. Jadi qadi tidak boleh menikahkan wanita yang walinya itu gaib, walinya masih ada tapi ihram. Ya. Tidak boleh menikahkan laki-laki yang tidak sekufu. Termasuk kan umpamanya itu nikah lari kan gitu kan. Kawin lari. Jadi di antara seranya tahkim itu wanita ini nikah, jadi wanita tidak direstui walinya. Dia akhirnya kawin lari sama suaminya itu. Nah itu syaratnya harus sekufu. Nah, gitu. Nah bahasa jamun mutaakhirun. Ada satu pembahasan dari sekelompok ulama mutaakhirin. Anna law lam tajid kuf'an. Seumpama wanita tidak menemukan lagi laki-laki yang sekufu. Bahwa zina dia khawatir zina. Lazimal qadiyah ijabatuha. Wajib bagi qadi mengabulkan dia menikahkannya. Qaulan wahidan. Satu pendapat tidak ada. Soal eh, kiai tertutup ya dengan suara receh tertutup. Mic-nya Ustaz, mic-nya. Ini kayaknya HP kiainya mati nih. Iya mati. Ulang dari mana tadi? Dari ini.
Apa man? Jadi apa man? نعم بحث جمع متأخر. Oh, nah. Jadi saya ulangi, adapun qadhi tidak boleh menikahkan wanita yang datang kepadanya minta dinikahkan. Jadi apabila seorang wanita datang kepadanya minta dinikahkan, maka tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu alal mu'tamad. Apabila sebetulnya wanita ini masih punya wali khos, ayah masih ada, saudara masih ada, paman masih ada, tetapi gaib. Nah, kayak nikah lari begitu. Jadi kalau ada wanita itu nikah lari, pengen dikawinkan oleh qadhi, pengen tahkim, maka di antara tafakutnya calon suami harus kafaah sekufu. Kalau ndak, maka ndak sah alal mu'tamad. Kecuali kondisi darurat. Apa itu darurat? Anna laulam tajid kuf'an, laulam tajid kuf'an wa khafat zina. Jadi dia tidak menemukan calon suami yang sekufu dan kalau tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan zina. Maka lazimal qadhiyah ijabatuha qawlan wahidan lidarurah. Jadi wajib bagi qadhi mengabulkan permintaannya, tidak ada khilaf. Ini darurat. Qala Ibnu Hajar wa huwa mutajahun mudrokan. Secara argumen, dalil, alasan ini sangat kuat begitu. Terus yang ketiga, jadi ini surah tadi yang pertama adalah wali khas, kemudian itu wali qadhi, tetapi wali khasnya masih ada. Jadi qadhi menikahkan wanita yang datang ke KUA, ke kantor KUA atau dengan cara tahkim ini, maka ini calon suami juga harus kufu kecuali darurat. Nah, adapun man laisa waliyun aslan, wanita yang sama sekali nggak punya wali, ayah, kakek, saudara, keponakan, paman, sepupu, nggak ada semua. Saudara kakek, keponakan kakek, nggak ada semua. Maka boleh bagi qadhi menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak sepupu. Boleh ini. Kayak anak zina begitu. Maka dia kalau mau nikah, anak zina kan ya nggak punya nasab kepada ayah, kan kepada ibu kan. Jadi orang yang tidak punya uh, wali khos sama sekali, nggak punya itu karena mungkin sudah meninggal semua diantaranya, mungkin anak zina, mungkin meninggal semua kan gitu kan. Maka boleh bagi qadhi ayyuzawija min ghairi kuf'in fi talabi atazwija min. Ketika wanita ini menuntut qadhi, minta tolong kepada qadhi dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka qadhi boleh menikahkannya. Ini pendapat yang dipilih ditarjih oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tetapi bertentangan dengan yang ditarjih oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Udah, sekarang pertanyaan bebas. Pertanyaan bebas. Ada enggak? Enggak ada?
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kalau nggak ada. Wa khisalul kafati sifatul mu'tabarah. Sifat-sifat yang disyaratkan dan diperhitungkan. Fiha di dalam kafa'ah liyutabara mithlu abi zaud. Supaya diusahakan apa misluha sifat yang sama. Jadi supaya diperhitungkan dan diusahakan sifat yang sama bizauji dalam suami. Iku khamsun ada 5. Yang pertama hurriyatun bizauji. Kemerdekaan, sifat merdeka dalam suami. Warakik laysa kufali hurratin wala atiqatan. Laki-laki budak tidak sekufu dengan wanita merdeka walaupun mantan budak. Walatiqu laysa kufali hurratin asliyatin dinaksi ada. Laki-laki yang pernah laki-laki mantan budak tidak sekufu dengan wanita merdeka secara asli karena dia ini tapi ayahnya masih budak, tidak sekufuman dengan wanita yang dia merdeka dan ayahnya juga merdeka. Walaman masariku ahada abaihi man la yamassa arriku ahada abai aslan. Tidak sekufuman laki-laki yang nenek moyangnya pernah jadi budak, tidak sekufuman dengan wanita yang nenek moyangnya, maksudnya kakek-kakeknya sama sekali tidak pernah ada yang jadi budak. Wala sarali masriki lil ummahat. Tidak ada pengaruh apa-apa ketika perbudakan menyentuh menyentuh ibu dan nenek. Jadi silsilah dari ibu dan nenek. Asani ifatun bayatin wasalah. Itu agama yang baik dan kesolehan di dalam amalannya. Wal kafu amala yahilu. Jadi yang dimaksud aifah itu menjaga diri dari larangan Allah. Jadi aifah itu artinya menjaga diri dari maksiat, yaitu baik agamanya, soleh agamanya, jauhkan diri dari apa yang tidak halal. Wal fasiqu la yukafi'u afifatan. Laki-laki fasik tidak seimbang dengan wanita yang baik agamanya. Walal mubtadi'u sunniyatan. Laki-laki ahli bid'ah tidak sekufu dengan wanita ahli sunnah wal jamaah. Walal majru ala rasyidatan. Laki-laki yang dilarang bertasarruf tidak sekufu dengan wanita yang maksudnya ini majur ala ini kayak ya safah gitu. Majur bisafah. Wadalika liqali ta'ala faman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah seseorang yang beriman sama dengan orang yang berdosa? La yastawu, tidak sama. Wal adlu kufulil afifah. Laki-laki yang adil yang diterima riwayatnya yang baik agamanya sepupu dengan wanita yang jauh dari maksiat. Wa ghairu masyhurin bisalah walil masyhura bihi. Jadi adlun itu ya diterima riwayatnya tapi di bawah afifah gitu. Tapi sama-sama baik agamanya. Laki-laki yang tidak masyhur kesolehannya tetap sekufu dengan wanita yang masyhur kesolehannya. Wal fasiqu kuf'ulil fasiqah. Laki-laki yang fasik sekufu dengan wanita fasiqah mutlaqan. Ila in zada fiskuhu, kecuali kalau dosa suami lebih banyak. Awi talafano kismihima, atau beda jenis kefasikan dosanya. Kama bahasa oleh Senawi, qala rayani wa sawal adra'i wa la yukafi'u alimah jailun. Laki-laki yang bodoh tidak sekufu dengan wanita alimah. Khilafan li raudhati. Yang ketiga nasabun paling berafihi fil aba. Jadi nasab ini yang dipandang adalah dari arah bapak. Al-Islam sebagaimana tadi Islam. Ya anak tatakhiru bihi dunal ummat. Dan itu membanggakan nasab dengan nasab. Jadi mereka tidak begitu menggurus kalangan ibu, tapi dari kalangan bapak. Ini dia wal ajim abad. Baik kanat ummu arabiyatan laysa kufu'an li arabiyatin. Jadi laki-laki yang ayahnya keturunan ajam, walaupun ibunya keturunan Arab, tidak sekufu dengan wanita yang keturunan Arab, walaupun ibunya orang ajam. Jadi wanita yang ayahnya orang Arab
Walaupun ibunya ajam, ini tidak bisa diimbangi oleh laki-laki ajam walaupun ibunya orang Arab. Ya Allah Ta'ala istafal Arab ala gharihim. Allah memilih orang Arab atas selainnya. Wa mayazahum anhum. Dan memberikan keistimewaan kepada orang Arab anhum daripada selain Arab. Bifadaila jamati dengan kelebihan yang banyak sekali. Kama sahat bil hadis sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Wala yukafiyu Quraisyin minal Arab Quraisyatan. Sama-sama Arab, selain Quraisy tidak sekufu dengan wanita Quraisy. Walau garu Hashimi wa mutalibin Hashimiyatan atau mutalibiyatan. Sama-sama Quraisy, tapi lakinya bukan Hashim, kayak Bani Adi tadi, Bani Adi, Bani Umayyah, Bani Tamimi. Tidak sekufu dengan wanita Hashimah atau mutalibiyah. Ya khabari muslimin Allah Ta'ala istaghfar ila Arab Kinana. Allah memilih dari Arab Bani Kinana, kabilah Kinana. Wastafa min Kinana Quraisyan. Allah pilih dari Kinana Quraisy. Wastafa min Quraisyin Hashim Bani Hashim. Dari Quraisy Allah Bani Hashim masa kabar dan wa Banu Hashim syai'un wahidun. Kami Bani Hashim dan Bani Muthalib satu sekufu fa mutakafiani. Nam aulatu Fatimah minhum. Anak-anaknya daripada Fatimah minum daripada Bani Hashim la yukafiuhum ghairuhum. Tidak sekufu dengan mereka selain daripada aulatu Fatimah min baqiyati Bani Hashim sama-sama Bani Hashim li'anna min khasaisihi termasuk khusus baginda Nabi SAW anak aulada banatihi semertanya cucunya dari anak perempuannya iku yunsa punya ilaih dinisbatkan nasabnya kepada baginda Nabi bil kafat yang kafah wa ghairiha kama sarrahu bihi. Jadi nasab itu terputus dengan anak perempuan kecuali cucunya baginda Nabi SAW tidak terputus dengan Sayyidah Fatimah. Tapi ini khilafiyat, ya, khilafiyat. Ya. Jadi di daerah Yordan, Syam, Mesir, Maroko, itu nasab itu tidak terputus dengan anak perempuan. Nggak terputus. Jadi ini beda antara nasab dengan dzurriyyah, dengan nasl. Kalau nasl dzurriyyah itu dalam bab wasiat, bab wakaf, memang memasukkan cucu dari anak perempuan. Ini dzurriyyah nasl. Tapi kalau nasab, nah ini memang intisab itu hanya anak laki-laki, keturunan laki-laki. Ini jumhur ulama seperti itu. Tetapi ini ulama-ulama yang ada di Afrika Utara, di Syam, ini tidak membedakan antara anak laki-laki, keturunan dari anak laki-laki dan keturunan dari anak perempuan. Tidak ada masalah, semua diakui. Termasuk pengarang kitab Wafiyatul Ahyad Ibnu Khalikan ini juga Al-Hasani min jihati ummihi atau min jihati jadatihi, tapi Al-Hasani gitu. Jadi seperti itu. Ini khilafiyat. Oke. Wala yukafi'u man aslama bi nafsi man aslamat bi abiha. Laki-laki Islam sendiri tapi ayah kakeknya masih kafir, tidak sekufu dengan wanita yang dia Islam dan ayahnya sudah Islam. Wala man abawani bil Islam man laha talatu abatihi ala masarruhu bihi. Laki-laki yang mana dia Islam bersama ayah dan kakeknya, tidak sekufu dengan wanita yang Islam dengan 3 ayah, kakek dan buyutnya. Ala masarruhu bihi lakin hakal qadi Abu Thayyib wa ghairuhi wajan nama kufani. Satu pendapat bahwasanya ini sekufu karena apa? Orang tuh biasanya yang disebut cuma ayah dan kakek. Itu yang ketiga sudah nggak disebut, biasanya begitu. Jadi orang tuh disebut nama kakeknya, ternyata itu juga ternyata kakeknya masih non muslim, itu juga bisa menimbulkan merasa malu gitu. Merasa malu seperti itu. Oke. Gak ada pertanyaan? Saya kira cukup. Semoga kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.